Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, anti narkoba, hakim tertinggi, anti korupsi, jaksa termulia yang adil dan bijaksana, Rasul termasyhur yang bukan orang Cianjur, Rasul termulia yang bukan orang Singajaya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku pengikut ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah kata atau dua patah kata yang berjudul akhlak di era digital. Pasalnya di era digital ini semua hal yang tidak masuk akal mulai terjadi, sehingga banyak orang yang berpikir semua permasalahan bisa diselesaikan secara digital. Padahal belum tentu semua permasalahan bisa diselesaikan secara digital, terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan telah dipermudah dengan adanya teknologi. Oleh karena itu, di zaman modern ini, di zaman era digital ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus beriman dan bertakwa, serta kita tingkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Akhlak itu sendiri merupakan perilaku seseorang yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya agar menjadi tabiat atau kebiasaan yang baik, seperti menghormati kedua orang tua, menghormati guru, membantu sesama, dan berbicara dengan tutur kata yang baik terhadap sesama muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Al-ayah shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan yang baik,
dengan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan kalimat yang baik adalah kalimat tauhid, yaitu segala ucapan yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Hadirin rahimakumullah, mengapa di zaman era digital ini akhlak-akhlak anak-anak, remaja hingga dewasa sudah tidak sesuai lagi dengan Al-Quran serta dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah? Itu semua karena yang pertama, orang tua tidak memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Yang kedua, kurangnya didikan agama dari orang tua. Yang ketiga, anak-anak dibiarkan bergaul secara bebas. Hadirin, dalam suatu hadis dikatakan, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwasanya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis ini sudah jelas dikatakan bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak, sehingga akan terciptanya akhlakul karimah dalam diri seorang manusia. Karena beliau merupakan manusia pilihan Allah, kekasih Allah, sekaligus beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi umat Islam. Dalam ajaran akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, karena sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa di zaman era digital ini akhlak-akhlak di dalam diri seorang anak, remaja hingga dewasa telah hilang dan tidak sesuai dengan Al-Quran beserta apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk menjaga akhlak-akhlak tersebut supaya tetap sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Yang kedua, orang tua harus senantiasa membimbing, mengajarkan anak-anak mereka terhadap ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, orang tua harus senantiasa membimbing anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Dan yang terakhir, orang tua harus senantiasa mengajarkan terhadap anak-anaknya untuk senantiasa berbuat perilaku atau berbuat kepada kebaikan. Hadirin rahimakumullah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.